حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin nabil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassolihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din min masyariqil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinahumul jannah. Susan ila ruhi muallif bihadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala Allah bi fahmi syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, tubu ila rabbikum, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu. Bertobat itu artinya kembali kepada Tuhanmu setelah kita jauh dengan Allah, jauh dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di saat jauh itu, bila kita berbuat maksiat, berbuat apa aja itu kayaknya nggak dilihat Allah, sehingga berani kita bermaksiat, berani kita melakukan dosa, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab seolah-olah nggak ada Allah, jauh dengan Allah. Maka begitu kita sadar, kita ingat bahwasanya kita sebagai orang beriman, bahwasanya Allah senantiasa bersama kita, mendampingi kita, melihat segala amal perbuatan kita, barulah kita sadar, ya Allah, kalau kita Allah dekat. Kembalilah kita dari jauh dengan Allah menuju dekat kepada Allah. Ya. Itu kalau jauh dengan Allah, masjid walaupun dekat nempel dengan rumah kita, rasanya jauh. Ya. Mau sholat berjemaah jauh, mau sholat juga jauh. Bahkan beramal itu semuanya juga, ya, belum mikir-mikir dia tentang persiapan buat akhirat. Ya. Tapi kalau mulai kita bertobat, kembali ke jalan Allah, melakukan segala apa yang diperintah oleh Allah, nah itu kita bertobat.
kembali kepada jalan Allah setelah kita jauh. Ya, sebagai orang beriman senantiasa bersama Allah kita. Khabirum bima ta'malun. Allah Maha melihat, mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Baik di tempat terang-terangan maupun dapat sembunyi. Allah senantiasa memperhatikan amal perbuatan kita. Sehingga kita takut berbuat maksiat. Ya. Mau mencuri nggak jadi. Sebab apa? Memang nggak ada hansip, nggak ada keamanan, nggak ada orang yang lihat kita mencuri. Kita mindik-mindik, kita biasa mencuri. Ingat, ya Allah kan Allah tahu. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya nggak berani deh berbuatan maksiat apa-apa. Sebab apa? Azabnya, dosanya begitu besar yang kita takut. Ya, sehingga kita kembali kepada jalan Allah yang benar. Qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Sebab kalau udah mati nggak ada artinya, baru bertobat, tobat nggak ada artinya. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah berkata Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati, pada ketika sholat hari Jumat, sholat Jumat. Faqala, maka bersabda Rasul, ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini bukannya orang yang beriman aja nih. Kalau kita kan wahai saudara-saudara yang beriman, ya di sini kalau bicara kita kalau khutbah. Tapi ini panggilan Rasul bukan hanya kepada orang yang beriman saja. Ayyuhan nas, kepada semua manusia. Tubu ilallahi, kembalilah anda ke jalan Allah. Qabla an tamutu, sebelum mati. Wabadiru bil a'malis salihah, dan bersegeralah anda untuk menuju amal-amal saleh. Qabla an tastagillu, sebelum kamu sibuk dengan amal-amal yang lain. Amal saleh sebelum kamu sibuk dengan macam-macam amal-amal perbuatan di dunia ini. Wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum, ya. Dan kamu sambungkan hubunganmu, ya, di antara kamu dengan Allah, yaitu dengan bertobat. Kita sambungkan dulu, putus hubungan kita dengan Allah. Apalagi orang kafir, nggak ada dia percaya dengan Allah, nggak ada. Putus hubungannya dia dengan Allah. Tetapi ketika sekarang sambungkanlah hubungan di antaramu dengan Tuhanmu, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jalan bertobat. Bagaimana jalan bertobat? Ya mulailah beramal soleh, ya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang pernah dia lakukan daripada perbuatan dosa. Apa itu kemarin syarat itu bertobat apa? Ada berapa? Ada 3. Pertama apa? Menyesal perbuatan itu. Ingat ini. Yang kedua, meninggalkan yang berdosa itu. Dan yang ketiga, tidak akan kembali lagi. Itu syaratnya. Kalau masih kembali lagi, ya belum jadi taubatnya. Ya, belum jadi taubatnya. Maka jangan diulangi lagi. Begitu diulangi lagi, timbul lagi tuh dosanya. Maka segera lagi taubat. Segera taubat. Apalagi dosa-dosa kecil tuh udah biasa aja deh kita. Taubat daripada dosa besar tuh banyak, tetapi dari dosa kecil yang susah. Ya, dosa besar mah ketahuan.
terasa bener gitu sebagai pembunuh, perampok, ya kan, pezina, pemabuk umpamanya. Terasa begitu dia taubat, terasa bener deh, dia tinggalkan itu semuanya. Tetapi dosa-dosa kecil, Pak, menjaga mata daripada bermaksiat, ya, lidah daripada mengunjingkan orang lain, kejelekan orang lain, ya. Kadang-kadang melihat kejelekan orang, udah pengen diomongin aja deh, ya. Sementara kejelekan sendiri banyak dia kejelekannya, dia sembunyikan. Lebih rajin mencari kejelekan orang-orang lain, ya. Apalagi sekarang di medsos gampang sekali berbuat maksiat, ya. Subhanallah, subhanallah. Kayaknya kita kalau sudah merasa beriman, hendaknya yang berat-berat begitulah terutama. Yang kedua ringan-ringan. Nah kalau ringan-ringan mesti sering dah tuh. Sering dimana kita berbuat maksiat, segera kita wudhu dan kita sholat sunat tobat 2 rakaat. Itu, ya. Dimana kita umpamanya merasa berbuat maksiat, ya segera. Ya, makanya sholat sunat tobat itu bisa tiap malam kita lakukan dan setiap saat kapan aja kita lakukan. Dibarengi dengan sholat malam, sholat tahajud, kemudian kita sholat tobat, itu biasa kita barengi. Sebab apa? Dosa kita ada aja tiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aja. Maka ketika kita sholat tahajud di tengah malam, kita ingetin tuh dosa kita dari pagi sampai mau tidur. Berapa banyak tuh yang kita lakukan dosa. Dari mata kita, mulut kita, lidah kita tuh. Ya, begitu juga daripada tangan kita, kaki kita melangkah kepada yang maksiat, atau karena tidak menghiraukan dengan panggilan Allah, dengan azan, kita diam-diam aja, nggak berangkat ke masjid. Itu merupakan suatu dosa. Apalagi kita lalai kepada Allah dengan tidak mengingat Allah sama sekali, ingatnya kepada urusan dunia yang sedang pelik, sedang repot, yang sedang konflik dan sebagainya, sehingga lupa dengan Allah kita. Masya Allah. Maka kembalilah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ingat, kita zikir, banyakin zikir dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir, bukan sekedar ingat aja. Kalau ingat bisa terus dalam hati kita hendaknya. Tetapi zikir dibarengi dengan zikir jahar, menyebut-nyebut nama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, artinya juga kita tahu, jangan cuma la ilaha illallah aja. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Memang orang banyak ngaku Tuhan ini, Tuhan itu, ya. Apalagi ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Ibu, segala macam itu, ya. Tuhan anak, ya. Kalau kita di dalam Islam nggak ada. Allah itu Maha Esa, hanya satu, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Kembali kepada jalan Allah. Mana tuh? Tas'adu, niscaya kamu akan bahagia tuh. Kamu yang pertama bersegeralah beramal soleh. Kamu sebelum kamu sibuk. Ya, sibukinlah dengan banyak-banyak amal soleh. Nah ini tanda-tanda kita sudah mulai tobat dah. Ya, maksiat kita kurang-kurangin, jauh-jauhin dah, jauh-jauhin pelan-pelan, ya. Kemudian kita sibukin kehidupan kita ini buat amal soleh, buat negeri akhirat. Dan kita sambungkan sekarang hubungan kita dengan Allah setelah kita jauh dulu meninggalkan hubungan kita dengan Allah. Sekarang kita sambung hubungan kita dengan banyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kayak kalau lagi pusing-pusing ingat Allah aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Tas'adu, niscaya kamu akan bahagia. Bahagia hati kita. Dulu lagi kebingungan, kesusahan, ketakutan, ya.
Wa aksirus shadaqata, dan perbanyaklah sedekah. Nah ini perbanyak sedekah. Kenapa? Turzaku, maka kamu akan diberikan rizki banyak dengan sedekah. Jadi benar apa yang dilakukan oleh Kiai Yusuf Mansur ya, dia punya manajemen sedekah dia tuh. Nah, luar biasa cara mencari rezeki yang banyak, harus banyak sedekah. Nah ini sebab ada memang ada hadis yang semacam ini ya. Jadi rezeki kita datang itu tergantung yang kita keluarin sebetulnya. Pengeluaran kita ini ya datangnya sekian. Kita lihat aja sekarang umpamanya ya, masalah kebutuhan kita itu tergantung Allah berikan kepada kita, tergantung kebutuhan kita sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar mau melebihi daripada itu ya. Oh yang lain-lain sebetulnya di luar kebutuhan kita. Maka kita mintalah kepada Allah kelebihan-kelebihan daripada karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bukan hanya untuk pribadi tetapi juga untuk diinfakkan di jalan Allah. Semakin banyak dia infakkan di jalan Allah, maka Allah akan turunkan lagi, Allah turunkan lagi, Allah berikan lagi kepada dia. Ya, itu sebetulnya sama dengan ini kita makan ya, kita makan. Itu kan ada yang jadi energi kita, ya. Jadi tenaga, jadi macam-macam kebutuhan darah, kebutuhan cairan tubuh, kebutuhan protein dan sebagainya yang dibutuhkan sama kita buat hidup kita, buat tenaga dan sebagainya. Ada juga sisanya, ampasnya kemana tuh keluarnya? Nah, ke bawah tuh jadi kotoran. Begitulah. Nah setelah itu apa? Kita makan lagi, setelah keluarin makan lagi, begitu sebetulnya. Kita makan sesuai kebutuhan. Kita isi terus. Ya, itulah rezeki kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Begitu juga dengan kebutuhan kita yang lain. Setelah kita keluarkan, masuk lagi itu. Kita infakkan di jalan Allah, masuk lagi. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka, nggak diduga sama kita. Ya, makanya kita nggak usah ketakutan banyak tanggungan ini, tanggungan itu. Allah yang akan menjamin. Rizkinya semuanya orang itu sudah di tangan Allah. Allah Maha Kuasa. Cuman kita berusaha hanya syariatnya aja dari tangan kita, melalui tangan kita. Sebetulnya rezeki ini, rezeki itu, rezeki semuanya. Ya, buat kita apa sih kebutuhan? Nggak seberapa. Apalagi akhir daripada hayat kita. Hanya tanah berapa meter kita butuh itu? Ya, akhir hayat kita berapa meter? Ya, 1x2 dah upamanya. Ya kan? 1x2 meter dah upamanya, itu dah yang kita butuhkan. Tapi itu udah siap belum? Udah siap belum itu? Ayo coba, ya. Itu udah disiapin belum? Itu buat di dunianya aja tuh, itu tanah itu. Nah, buat akhiratnya boro-boro, yang dunianya juga belum. Buat akhiratnya gimana? Pak, sekarang kita lihat Kedaung udah penuh, bukan penuh lagi, udah ditumpuk-tumpuk katanya tuh. Masya Allah. Padahal hukum tuh bagaimana? Numpuk-numpuk begitu. Ya. Bagaimana hukum itu? Benar-benar mentumpuk-tumpuk aja. Boleh apa enggak? Apalagi masih ada orangnya. Tindih lagi, orangnya enggak datang-datang, udah digali aja. Urusannya nih mayit ya sama kita, dunia akhirat. Bukan di akhirat, Masya Allah. Bagaimana nanti kita zalim pada itu? Cara mengubur enggak boleh. Kalau masih ada di situ kuburan, boleh juga tanah wakaf. Kalau memang tuh mayitnya udah jadi tanah. Menurut Al-Hibro, di kita ini di sini, ya lain lagi dengan di mana-mana, di Saudi atau di mana, ya. Itu 60 tahun.
60 tahun baru jadi tanah dah tuh, baru nggak talang dulu ulangnya hilang dah tuh, udah jadi tanah. 60 tahun baru gali lagi buat yang lain, gali lagi buat yang lain. 60 tahun. Nah kalau kita baru 2-3 tahun, baru setahun kan udah digali lagi kalau nggak ditengok-tengokin tuh ya. Hati-hati pengurus kuburan ini, ya itu perlu kita siapkan, jangan sampai kita tersiksa nanti di kuburan. Itu mayit nggak boleh diganggu dia kalau masih ada berbentuknya, kan terasa sakitnya, menjeritnya kayak apa dia. Ketika tulang belulangnya kita main-main kepel-kepel aja. Bagaimana kita di sini kalau diperas begitu, begitulah rasanya. Ya, mau begitu? Ya, boleh memang digali lagi, tapi sudah menjadi hibrah. Menurut hari Ibro, Indonesia ini 60 tahun lah baru jadi tanah, manusia tanah. Hilang dah tuh tulang belulangnya juga hilang udah. Kalau masih ada bentuk tulang belulang, walaupun udah lapuk, itu masih ada, kelihatan orangnya. Nggak boleh ditumpuk-tumpuk, nggak boleh remes-remes, nggak boleh diapain. Hati-hati itu. Masya Allah, makanya kita sekarang hati-hati, kita jangan main hukum itu udah pada nggak ngaji lagi deh, nggak belajar lagi agama, ya kan? Main atur sendiri aja, hati-hati. Gara-gara apa? Gara-gara ya nggak berpendidikan agama yang benar, iman juga urusannya, hati-hati. Ya, itu kuburan itu buat kita di mana nanti nih? Ya, ini masih banyak banget ini. Hah? Iya, makanya juga kita jangan heran kalau kita dari dulu sebetulnya sudah menyiapkan. Dulu ada badan amal sosial kita, namanya BAS. Di RW 01 masih jadi RW 1 nih, satu RW nih. RW 11 dengan RW 1 itu masih jadi satu dulu. Dulu ada BAS namanya, Badan Amal Sosial sebentuk. Kekuatan cuma berapa tahun dulu. Ya. Akibat daripada apa? Setorannya pada nggak beres kita ya. Tujuannya apa? Pengen membeli tanah di mana-mana, mumpung lagi masih murah pada saat itu. Tanah masih 10.000 di mana-mana. Ya, masih murah, masih bisa kita cari tanah di sana, bisa kita khususkan buat pemakaman, masih pada murah tanah. Biarin, nggak usah kita lagi ngarepin harus deket aja tanah kita, kuburan kita, jauh nggak apa-apa, yang penting mulus kita punya ini makam, kemudian pekuburan, nggak cepet digali lagi. Nah kalau di sini umpamanya bapak-bapak nih, ya biasanya yang tua-tua bapak-bapak udah, kalau anak-anak belakangan dah. Ya, kita ini kan cepetan nih kira-kira ini, andai kata Allah berikan umur ya, udah kayaknya pulang sono lebih cepat. Kita siapin itu di mana nanti kita, ya. Jangan sampai nanti kita sembarang masa bodoh di kubur mana kayak ya, jangan ya Allah, menderita kita. Mulai sekarang ayo kita berpikir, ukur di mana kita, ya. Tanah di sono udah habis, tuh di Joglo juga udah habis juga. Iya, udah nggak ada lagi. Paling katanya ditumpuk-tumpuk begitu ya. Inilah ini sekalian. Apakah darurat? Makanya pantas kalau dulu nih, zaman Ali Sadikin itu kan mayat mau dibakar aja pak, mau dibakar aja biar jadi debu aja dulu. Ya jadi lain agama, Islam nggak boleh begitu. Ya, makanya itu diprotes oleh Kiai Abdullah Syafi'i dulu. Kiai Abdullah Syafi'i yang memprotes. Ketika itu mau digusur tuh karet difak tuh ya, itu mau digusur dulu. Ya, mau digusur. Sebab apa? Sekarang manusia katanya mungkin banyak, kuburan nanti di mana? Udah kalau gitu mati bakar aja begitu. Jadi debu aja kita bungkus aja. Ya, Masya Allah. Tapi ya diprotes nggak jadi. Nah itu cara, kalau agama lain sih ada yang begitu ya, tetapi kita tidak ada, nggak boleh. Nah ini harus sekalian, rahimakumullah, perlu kita siapkan diri kita nih. Jangankan buat akhirat, sekarang aja pada ngebikirin. Yang buat nanti kalau dia mati mau dikubur mana, belum dipikirin. Apalagi buat surga apa neraka.
Coba deh. Makanya harus kita berbekal dari sekarang, Pak. Buat masa depan kita pikirin. Boro-boro deh. Untuk anak cucu kita. Kita sendiri belum kita pikirin. Ini hati-hati. Hati-hati. Hidup di dunia ini bukan seperti kedebong pisang kita. Kita adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan akal, ya, diberikan iman, diberikan hidayah, taufik, dan lain-lain sebagainya, ya. Segala nikmat Allah berikan kepada kita insan manusia. Coba Pak pikirin, ini kan calon mati ini semuanya, mati ini, mati, ini mati. Iya. Makanya kita kadang-kadang segitu, Pak. Kita ziarah kubur jangan asal ziarah doain doang. Kadang-kadang salah lagi niatnya. Datang kubur minta didoain. Kita ngedoain dia di kubur. Jangan ziarah ke kuburan babanya, kuburan emaknya, doain saya lagi muhajatan ininya. Biar anak saya jodohnya panjang, jangan hujan. Biar tamu pada datang banyak, yang pada kondangan, jangan ada amplop kosong. Ya, insyaallah. Itu yang diminta sama dia. Mintanya bukan sama Allah, sama ahli kubur emaknya. Kata emaknya, sialan lu datang ke sini bukan doain gua. Ya Karim, malah nyakitin orang tuanya. Orang tuanya nggak sempat lagi berdoa. Nggak ada sempat lagi tuh orang tua berdoa untuk dia. Nggak ada. Untuk dia sendiri juga nggak, apalagi untuk anaknya. Doain nggak ada di sana. Bahkan kita beri salam juga nggak ada yang nyaut. Ada nggak yang nyaut? Coba kalau dia nyaut. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Wih, pada kabur semuanya. Ya, kedengaran suara begitu. Ya. Ini ada sekalian rahimahullah, kita siapkan hidup kita, jangan anteng-anteng aja. Hidup asal makan, pakai, cukup gua pengen urusan gua beres. Urusan apa yang beres? Urusan akhirat kita nanti. Urusan mati kita. Apalagi hidup sesudah mati, yang abadi selama-lamanya. Itu yang kita pikirkan. Sudah sejauh mana bekal kita sekarang? Sekarang kadang-kadang punya bekal buat akhirat, tetapi diomongin dulu, dibatalkan dulu pahalanya, ya. Diungkit-ungkit mulu, ya batal semuanya, nggak jadi itu. Makanya kita beramal soleh, ada syaratnya supaya diterima. Bagaimana tobat kita supaya diterima, syaratnya mana? Ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara ibadahnya, sholat kita, wudhu kita, puasa kita. Ini yang perlu ilmu. Soal maksiat mah nggak pakai syarat, nggak pakai rukun tuh maksiat. Jadi aja tuh dosa. Masuk aja neraka udah gampang bener deh. Coba berzina, berjudi, minum, mabok-mabokan. Emang pakai syarat? Syaratnya mabok? Nggak ada. Kalau minum kalau nggak mabok nggak dosa. Ya, kalau mabok baru dosa. Masya Allah. Jadi minumnya udah dosa. Bahkan minumannya itu udah najis, Pak. Minumannya udah najis. Omar tuh udah najis itu. Ya. Makanya barang siapa yang pengen coba-coba minum homer, minum minuman keras, coba dulu lah minum kencing kuda dulu deh. Cobain dulu kencing kuda biar segelas saja tuh. Ayo. Apalagi kudanya bisa beranak. Ya loh. Minum tuh dulu dah, rasain enak nggak tuh. Itu najis. Ya, sama dengan itu juga. Hati-hati, Pak. Hidup ini kita jangan tenang-tenang aja begitu kelihatan. Asal ibadah, ibadah ini perlu syarat, perlu rukun dan lain sebagainya. Ya, makanya kita tambah ilmu, tambah ngerti, tambah tahu mana kesalahan kita. Pentingnya kita belajar menuntut perlunya kita zikir. Nah ini kita lagi zikir namanya. Kita lagi zikir nih, betul. Kudu ingat sekarang nih buat kehidupan. Ingat mat, hati. Ingetin dosa kita yang banyak. Pahala mah nggak usah diingetin. Dosa dulu kita ingetin sekarang. Dosa dulu kita ingetin. Dosa kita. Apa dosanya? Lah gimana puasa kita dari dulu? Bagaimana sholat kita dari dulu? Bagaimana hubungan kita kepada Allah dari dulu? Sedekah kita sudah seapa? Zakat kita,
harta yang kita infakkan jalan Allah dengan untuk pribadi, keluarga dan sebagainya. Ya, ini saudara-saudara, sebagaimana kita hidup di dunia perlu bekal, apalagi di akhirat untuk selama-lamanya. Mari kita kembali ke jalan Allah dengan sebaik-baiknya, ya. Maka ini kita melalui hadis-hadis yang kita baca sangat mendidik kita nih. Subhanallah. Inna waqala, dan telah mana-mana. Wa'muru dan perintahlah umat manusia bil ma'ruf, berbuat baik. Nah ini ya. Mudah-mudahan kita ini dalam rangka menyuruh, mengajak berbuat baik, ya. Mari sama-sama, ya. Tuhsonu, niscaya kamu dijaga oleh Allah, dibentengin kita oleh Allah segala keperluan kita dunia akhirat. Wanhau anil munkar, dan laranglah, ya, umat manusia daripada berbuat mungkar. Ya, orang-orang itu yang pada bermaksiat, laranglah dia, cegahlah dia. Tunsoru, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita kadang-kadang melarang orang berbuat maksiat, takut, Pak. Takut dia marah, takut dia malah ngancem kita dan sebagainya. Nggak takut, nggak usah takut. Memerintah kita. Karena kita udah takut duluan. Ya, melarang orang untuk berbuat maksiat, ya, supaya dihentikan, jangan bermaksiat terus, takut kadang-kadang. Takut dimusuhin dan sebagainya. Kita lebih takut lagi kepada Allah. Apalagi lebih takut lagi kita kepada azab yang akan menimpa kepada kita jika maksiat itu kita biarkan di tengah-tengah kita. Kewajiban kita. Apalagi ada tetangga kita daripada ribut, suami istri ribut mulu, itu nggak apa-apa, kita datang nasihatin. Ya, jangan begitu, kita berumah tangga dan sebagainya. Ya, jangan merasa yang masa bodoh urusan dia, jangan. Apalagi kita jadi RT, jadi RW pada dia. Itu kudu turun tangan itu. Iya, apalagi ada pacaran, itu bocah siang malam pacaran, udah ada gidik, belum juga nikah, kapan tuh aja mau nikah. Udah randang rendeng, masan gue cekakak cekiki. Jam 12 malam lagi pada ngemped aja. Coba bagaimana tanggung jawab kita. Kita berkewajiban semuanya masyarakat, nggak usah ngandelin RT aja, panggil RT, nggak usah. Kita semuanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi anak kita ya. Nauzubillah min, ya, semoga dipelihara keluarga kita dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertobat ini kembali ke jalan Allah. Nah, ternyata di sini Allah suruh perintahkan untuk berbuat baikan. Tuhsonu, niscaya kamu dijaga oleh Allah. Ya. Wa nahaw anil munkar, silakan kamu larang tuh perbuatan permaksiatan. Tunsoru, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah. Subhanallah. Jangan takut, Pak, sebetulnya ini. Rasulullah sendiri juga kan sering itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, beraninya dia ngadepin orang-orang kafir zaman dulu, orang musyrik dan sebagainya. Luar biasa keberaniannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa, bahwasanya iblis, hina uhbita ilal ardi, ketika diturunkan iblis ke bumi. Jadi iblis juga diturunkan ke bumi, ya. Qala, maka berkata ia, wa izzatuka wa jalaluka, dengan kemuliaanmu dan kebesaranmu wahai Tuhan, ya Allah, la azalu ugawi ibna Adam madamar ruh fi jasadi. Dengan kemuliaanmu dan kebesaranmu, ya Allah, wahai Tuhanku. Iblis juga ngasih ngaku Tuhan kepada Allah lah. Aku senantiasa ugawi, akan mengganggu, menggoda ibna Adam, anak manusia, madamar ruh fi jasadi, selagi ada nyawa, selagi ada ruh pada tubuhnya. Selagi kita mesti punya ruh, itu iblis senantiasa menggoda kita.
Ya, selagi masih ada ruh kita. Ya, subhanallah. Bagaimanapun keadaannya, dia akan menggoda kita terus. Ya. Faqala Rabbu, maka menjawab Allah Rabbul Alamin, wa izzati wa jalali la amna'uhu at-taubata ma lam yugorgir binafsihi. Kata Allah, wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan kebesaranku, la amna'uhu, aku tidak akan menolak dia, aku tidak melarang dia, at-taubata, untuk bertobat, malam yugorgir, aku tidak akan menolak dia, ya, akan taubatnya, malam yugorgir, sebelum dia tenggorokannya, napas sudah sampai di tenggorokan, ya, sudah apa namanya tuh, malam yugorgir binafsihi, sebelum napas sampai di tenggorokan, ya, subhanallah. Kalau udah di situ udah ada, nggak ada artinya deh, baru mau tobat, lu ambil ini, udah nggak ada artinya, ya. Kalau udah mau mati baru wasiat. Wasiat dari sekarang, Pak. Kalau mau wasiat, ya, dari sekarang. Kalau perlu setiap mau tidur taruh di bawah bantal. Kalau mau punya wasiat, ya, tulis kita berwasiat apa nih buat keluarga. Kalau kita tidak ada umur, maka ini tulis taruh bawah bantal. Bila mana kita tidak ada umur, maka dibaca tuh wasiat kita. Kalau mau berwasiat, ya, apakah mau berwasiat anak supaya pada rajin ibadah, rajin sholat dan sebagainya, cucu. Apakah nanti kalau dia meninggal silakan si A, anakku yang itu menjadi imamnya, wasiat. Dan aku dikubur di mana? Di situ wasiat juga tuh. Dikubur di mana? Kalau masih ada tempat, ya, dan sebagainya. Itu. Jadi begitu juga anak lu, anak apa saudara lu, adekmu, kakakmu, dia dari tukang urus pada akur. Tanah yang di sebelah itu jangan dijual. Ya. Yang sebelah rumah kita tuh tanah kosong jangan dijual. Sebab punya orang gitu. Wasiat. Iya, jangan mentang-mentang orang yang nggak datang-datang, mana nih orang, dijual tanah, diukur, ya, hati-hati, Pak. Mudah-mudahan, ya, kita ada manfaatnya buat anak kita dengan wasiat itu. Faqala Rabbu mana malam yugargir bin nafsi wa an Muhammad, dan diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah As-Silmi annahu qala, bahwasanya ia berkata, jalastu ila nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku duduk-duduk bersama sekelompok daripada sahabat-sahabat Rasulullah bil Madinati, di Madinah, lagi duduk-duduk itu. Faqala rajulun minhum, maka datang di situ berbicara satu orang laki-laki, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man taba qabla mautihi, barang siapa yang bertobat sebelum matinya, binisfi yaumin, tinggal setengah hari lagi dia mati. Ya kalau dia tahu bolehnya, ini mah nggak tahu kan semuanya, ya. Artinya dia bertobat setengah hari lagi mati gitu, tahu-tahu mati dia. Dia juga nggak tahu bahwa dia mau mati, dia tobat tuh, baru tobat dari segala maksiat, tiba-tiba baru setengah hari meninggal. Binisfi yaumin, dengan separuh hari, setengah hari, taballahu alaihi, niscaya mengampuni Allah subhanahu wa ta'ala, menerima tobatnya daripada orang yang penuh maksiat. Begitu dia tobat baru setengah hari meninggal, diampunin dosa-dosanya. Namanya husnul khotimah. Dulu ahli maksiat, ketika dia bertobat baru saja setengah hari, belum sempat dia beramal untuk mengkodokkan sholatnya, puasanya, ya, untuk bertobat pada siapa-siapa, minta maaf sebagainya, tapi udah kembali ke jalan Allah dengan niat untuk kembali ke jalan Allah, baru setengah hari meninggal dunia, masih diterima. Sebab apa? Nyawanya masih
masih sehat, masih segar, ya, masih ada suara, masih bisa berpikir. Tapi kalau udah yugorgir, sudah ada di tenggorokan, ya udah nggak ada berpikir lagi, udah berat, ya. Itu ada kesempatan dia berbicara yang baik, ya, minta maaf dengan yang ada di situ, bertobat. Apalagi baru mulai sholat zuhur umpamanya, baru sekali itu sholat zuhur, ya, bisa sholat zuhur terus meninggal gitu, ya, setengah hari baru sholat apa kira-kira, ya. Mudah-mudahan dan sekalian rahimakumullah. Ini hadis berikutnya panjang ini cerita tentang orang yang bertobat. Ini kudu bacanya terus nih, ya. Tapi cukuplah talim kita sampai di sini, bapak-bapak, saudara-saudara, para santri sekalian, ya. Semoga bermanfaat bagi sekalian untuk menjalani jalan taubat, terutama bagi kita semuanya. Bapak-bapak, persiapan kita buat akhirat yang perlu kita siapin. Ya, seperti kita mau menyiapkan diri kita juga mau lebaran, mau pesta, mau maulid. Kita mau maulid nih, ya. Kita mau maulid nih, ya. Kita mau maulid, udah tinggal 2 minggu, Pak. 2 minggu ya, tinggal ya. Tanggal 8 itu. Tinggal 2 minggu, Pak. Maulid besar kita. Ini, wah, proposalnya Haji Jaka udah ada proposal nggak, Ji? Ini udah pada ada proposal belum ya? Hah? Ada yang udah, ada yang belum ya? Undangan sekalian itu. Nanti deh insya Allah Sabtu depan masih kita ada lagi, kita ngaji lagi Sabtu depan walaupun ada pengajian bulanan kita ngaji juga, nggak usah libur dah, sebab kita udah semakin dekat kita akan maulid, jangan kita banyak libur dah. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhias diri, kita ini semuanya kita rapi-rapi, mau maulid tuh, Pak. Apalagi nanti kita kalau siap-siap emang mau udah tua, udah mau mati, ya. Buat kehidupan kita yang abadi kita siap-siapin juga dengan taubat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah bagi kita semuanya untuk berjalan taubat. Semoga Allah terima semuanya amal ibadah yang telah kita lakukan. Allah maafkan segala kekurangan kita yang telah lalu, dan insya Allah kembali ke depan kita benar-benar kembali ke jalan Allah yang benar, dan Allah memberikan hidayahnya kepada sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ghafuri lil amdi jil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiyahi tama wa ala alil kirami wa sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasahilil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu, salat isyraq rakaat ya, dapat pahala haji dan umroh ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nuri Muhammad